Kisah hidup tidaklah semulus wajah dengan skincare dan efek IG, tapi kisah hidup seperti wajah tukang begadang yang kurang HS. Akan ada banyak masalah dalam wajahnya, dari mulai jerawatan, mata panda, beruntusan, dan lain-lain. Tapi ini bukan tentang wajah, bosku. Mari kita simak 10 kunci agar kita bisa menjalani hidup dengan tenang, tentram, dan damai. Silahkan untuk bebenah dengan merenah. Selamat menyaksikan, siap santai, dan kesek. Yang pertama, tidak membenci. Ketika kita sudah merasa nyaman dengan seseorang, tentu saja kita akan menjadikannya tempat yang paling nyaman untuk pulang. Tapi ingat, kita juga harus tetap berhati-hati, karena siapa sangka wajah semanis gula akan memberikan luka sepahit sianida. Sudah sangat sering terjadi ketika kita sudah memberikan cinta yang tulus, tapi malah dibalas dengan luka yang serius. Penyebab lukanya juga berbeda-beda. Ada yang ditikung teman, tidak direstui orang tua, munculnya orang ketiga, dan kalah saing dengan orang yang sudah mapan, lalu dia memilih pergi tanpa alasan dan membuat hati ini bebeledagan. Kesek. Orang gila mana yang tidak sakit apabila ditinggalkan oleh orang yang sudah kita anggap akan menemani setiap langkah kita. Pasti kita akan muncul rasa benci dan dendam dalam hati, tapi ingat, sadarlah, jangan buang waktumu untuk memikirkan orang yang telah menyakitimu. Daripada tenggelam dalam lautan cai panon dan narungsing, apalagi sampai dendam 7 turunan, kenwe nu atos mah atos. Lebih baik kita ngabang berangkeun ke hal yang lebih positif dan produktif. Jadikan luka itu sebagai dorongan untuk menjadikan hidup lebih baik. Mencintai sewajarnya dan memiliki sewajarnya, karena pada dasarnya penyebab luka dan rasa benci adalah perasaan yang berlebihan. Yang kedua, tidak mengeluh. Namanya juga hidup, pasti banyak banget masalah yang membuat lelah, pasrah, dan menyerah. Hidup lagi capek-capeknya, malah makin capek karena tidak kunjung dipanggil HRD. Setiap perusahaan sudah dipapai, mengajukan lamaran kaditu kadieu, tapi masih tidak ada panggilan. Saat itulah kita ingin yang hunyar dan ngehulang di sisi jalan. Kesek. Walaupun terasa berat, jangan mengeluh, karena itu akan membuat semangat menjadi runtuh. Hidup ini perlu proses, jadi jangan banyak protes. Bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan bersabar atas apa yang belum kita miliki. Yang ketiga, hidup sederhana. Melihat orang-orang di tongkrongan memakai pakaian-pakaian yang branded, sedangkan kita hanya memakai kaos oblong yang harganya 20.000 tilu. Ketika ayang ulang tahun, kita merengek ingin memberinya hadiah, sedangkan kita cuma punya uang 2.000 rupiah. Satu hal yang harus kita pertanyakan, untuk apa mengikuti tren jika itu hanya akan menyiksa diri sendiri dan orang tua? Bukannya tidak boleh, tapi kita harus sadar terlebih dahulu apakah kita mampu atau tidak. Ulah sok ngarauku siku, takutnya nanti cilaka ku polah sorangan. Yang keempat, berprasangka baik. Terkadang kita osok goreng sangka sama orang lain, apalagi kalau ada orang yang tiba-tiba baik dan sopan sama kita. Dalam hati kita pasti udah males aja ngelayaninnya. Ah, muah balik ieu mah, jual-jual baik ieu mah pasti bakal nginjem duit aing mah ada masalah. Berprasangka baiklah, buat teuing atuh dia teh mau ngasih sesuatu sama kita. Jadi jangan dulu membenci sebelum mengerti. Yang kelima, selalu tersenyum. Tidak semua hal sesuai dengan ekspektasi kita. Terkadang kenyataan berbanding jauh terbalik dengan apa yang kita bayangkan. Sangkaan mah waktu kita kecil dulu, kalau nanti udah gede mah enak, mau apa-apa tinggal beli sendiri. Tapi kenyataannya ketika sudah beranjak dewasa, boro-boro ka enak, kalahkah enak lolobana mah. Kesek. Tetaplah tersenyum, meskipun itu senyuman menutupi luka. Karena segari senyuman akan terlihat sangat indah jika didasari rasa syukur dan dilandasi rasa sabar. Aduh, ini asa bijak ku ayeuna euy. Kesek. Yang keenam, selalu memberi. Kita ini termasuk makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi jangan koret ya. Apalagi di tongkrongan. Kita itu harus bisa saling berbagi sama babaturan.
Jangan sampai kita menjadi samurai X, mesat rokok hanya sebatang dan sisanya disumputkan. Lalu kesananya mah kita menyorok, menta aja terus ke babaturan, dan parahnya lagi teman kita baru habis 1 batang, kita sudah habis 3 batang. Aduh, itu sangat bikin gigi dari semua orang. Kesek. Yang ketujuh, berdoa. Sepertiga malam. Nah itu, sepertiga malam adalah waktu yang sangat cocok dan sangat tepat untuk mendoakan apa yang kita inginkan. Jadi apabila kita sedang menginginkan seseorang, tikung dia di sepertiga malam. Ingat, jalur langit tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Yang kedelapan, tidak dengki dan iri hati. Ketika kita melihat pencapaian teman kita yang lebih maju daripada kita, teman kita mah udah ada yang pakai Pajero, sudah pakai H2, sedangkan kita masih dudurut-dutan pakai Supra bapak pala geter. Ada juga teman kita yang sudah menikah, punya anak, dan memiliki keluarga yang happy, sedangkan kita masih berbahagia dalam imajinasi melakukan tarian 5 jari pakai hembody. Aduh, tobat Gusti. Jangan lupa dielap pakai tisu. Jangan iri dengki, nasib setiap orang berbeda-beda karena ada orang pada masanya dan ada masa pada orangnya. Kalem we kege sabatae. Yang kesembilan, mudah memaafkan. Sifat setiap orang juga berbeda-beda, tapi yang paling menguras energi adalah sikap orang yang pika sebeleun. Banyak orang yang usil suka heureuy tapi diheureyan balik gak mau. Ada juga orang yang kejam dan jahat. Teman yang suka nikung gebetan, menusuk dari belakang, ngagoreng kita di belakang. Seneng banget kalau lihat kita lagi susah. Itu namanya menari di atas kuburan dan pagar makan tanaman. Tapi usaplah dada dan tenangkan jiwa. Jangan dilayanan nukos gitu mah, biarin aja dan maafkan. Ingat, buah yang busuk akan jatuh dengan sendirinya. Yang ke-10, jauhi permusuhan. Dan permusuhan ini terkadang terjadi di kalangan adik kakak. Dari mulai perebut piring, perebut jajanan, perebut makanan, perebut warisan. Tapi jangan sampai terjadi perang saudara. Apapun itu, bicarakanlah dengan baik-baik agar tidak terjadi percekcokan. Sebisa mungkin kita harus bisa neangan kedamaian tanpa menjatuhkan kehormatan. Salam respect, bloda. Salam respect. Aduh, ayo bagawa aing bahasa Inggris mah euy. Salam respect, brother peace lovers. Kesek.